Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Ya, kali ini kami ngetek bertiga. Teman kami tidak bisa hadir hari ini karena ada kepentingan bersama keluarga. By the way, selamat menjalankan aktivitas kembali di tahun 2025 episode ini. pertama 2025 episode ya. pertama di 2025. Oh iya, Semoga kita Gak berasa juga ya. bisa terus-terusan dalam keadaan sehat di 2025 ini ya kan. Karena kan mau gimana pun awal tahun kita ini juga udah dikasih hal-hal mengejutkan aja. Dang kanan Baru kiri. awal tahun udah siap-siap mode apa ya? Sedih kali ya. Iya, sedih. Ya pokoknya kita harus tetap terus bertahan di sepanjang tahun ini karena kan kita masih harus menghadapi kenyataannya bahwasannya timnas kita juga masih main nih di Ya. kualifikasi round 3 untuk World Cup 2026. Begitu juga perspektif desainnya baru ya. Iya. Sosmed ya. Tolong hubungi aja Adam Yudanto namanya. Pokoknya kalian bisa terus update tentang kami di Instagram kami, Twitter kami, dan TikTok. Pokoknya nanti jangan sampai kelewatan lah. Ini kita karena udah awal tahun banget dan udah dikasih berita mengejutkan ya kan. Karena Coach Shin terdepak dari kursi kepelatihan tim nasional. Gue koreksi dikit dong, di Depak. Di Depak ya, Depak. bukan ke Depak. Di Kedepak. Bukan Kedepak, tapi di Depak. Di Depak. Ya, kalau di Depak ini Karena berarti kan ininya kan boldnya adalah dipecat, ya, diberhentikan. diberhentikan ya, bukan mengajukan diri. Bukan mengajukan, berhenti. gue di sana gitu, Gua nggak resign. gitu. Benar. Ini kalau kita ngomongin kantor aja kan, bukan yang kita yang benar ngajuin ke HRD. Kalau kita Iya. emang wan monatis lah. Nah, ini kan. monatis gitu, monatis. Itu kalau kantor kan begitu. Iya kan? Nah. Ini nggak ada. Tapi guys, maksudnya komentar kalian gimana nih? Coaching yang mendadak di-cut ini nih dari kursi kepelatihan nih. Gue sih kaget sih jujur aja. Gue tuh kagetnya timingnya, emang sih momentum itu sebelumnya udah ada salah satu exco yang udah nge-tweet, Iya. yang udah ngasih Bocoran lah ya. bocoran ya selamat. Itu kan jadi teka-teki tuh. Tapi 2 hari ya, Hamin 2 Hamin Hamin Hamin. 2, Hamin 1 lah. menjelang pemecatannya STY kan tuh udah simpang siur. Udah clue lah, udah clue. Gue mikirnya kayak mau ada kayak plot twist gitu loh, kayak mungkin dikasih apa kayak gitu, mungkin apa selamat ada gimmick lah Gimik-gimik. pikiran gue kan. Karena lagi musim ya gimik. Iya, benar. Ya kebenarannya. Gue tuh yang gue kaget itu pertama timingnya sih. Timingnya karena kita baru selesai AFF kan. Iya. Selesai AFF dan juga yang bikin gue kaget itu gimana ya? Apa yang banyak tentang kita bisa bicara lebih jauh. Menurut gue apa yang dilakukan Sintayong di Indonesia itu juga lumayan oke sih. 5 tahun ya berarti di Indonesia Iya. sekarang. Menurut gue udah oke, dan gue sih cukup kaget sih gue dengan pemecatannya Sintayong di awal tahun Di awal ini. tahun ini. Lu di Gua gimana? kalau pemecatan ini sebenarnya kaget gak kaget sih, karena udah banyak banget berita simpang siur yang jadi bola liar di sosial media atau di media-media cetak atau apapun itu, media online. Jadi sebenarnya gue udah feeling ini kayaknya beneran di Depak deh, nih STY dipecat gitu kan. Tapi gue juga mikir, tadi juga bilang kan lagi musim gimmick ya. Gue mikir kan H-1 kan PSSI bilang mau ada press conference jam 12 siang. Judulnya atau temanya adalah untuk prestasi timnas Indonesia nih untuk lebih maju. Kalau misalkan kayak gitu kan maksud gue, mungkin mau ngomongin masalah plan. Gue mikir gitu kan. Entah itu STY jadi punya asisten baru atau mungkin STY diturunin U23. Gue mikir gitu, nggak kepikiran sampai STY dipecat tuh. Tiba-tiba bangun tidur, gue nonton press conference-nya, ya Sintayong diberhentikan. Gue diem dulu tuh, gue nge-freeze dulu. Diberhentiin? Oh, pecat dong kalau gue dipecat dong, berarti dong gitu. Ya kalau gue hanya cuma menyayangkan aja sih pemecatan ini terjadi karena karena katanya udah ada pertimbangan ya semenjak setelah lawan Bahrain gitu, dan puncaknya klimaksnya ketika kalah di lawan China. Lawan China itu kita kalah. Low pointnya menurut gua, the lowest pointnya adalah ketika dibantai Jepang 4-0 menurut gua gitu. Jadi sebenarnya yang gua pertanyakan adalah kalau emang sudah memperhitungkan sejak lawan China akan dipecat, ngapain lu masih kasih kesempatan dia buat lari di AFF sih? Itu ini gua baru kepikiran ya.
kenapa nggak kasih Coach Is aja atau Novarianto ya? Dan juga kan juga ada rumor gini di apa yang katanya habis pasca Piala Asia kan udah ada kontrak Iya. sama Oh ya, Patrick Patrick Kluivert. Kluivert. kenapa panjang kontrak? Iya. Pecah aja di situ maksudnya. Pecah lebih, aja gitu. Lu kompensasi duitnya kan puluhan miliar tuh buat Nah. penalti kontraknya si Sintayong kan? Sintayong kan kontraknya sampai 2027 dan Dua diputus tahun loh kontrak itu. 2 tahun. 2-3 tahun. 3 tahun di tengah 2024. 2024. Berarti 2,5 tahun mereka PSSI harus bayar kompensasinya gitu loh. Gede banget itu angkanya. Dan menurut gua ya dengan hasil pemecatannya berarti pelatihnya udah resmi kan itu? Oh ya udah kan udah Ya, official harusnya sore. diumumin tanggal Dari sana 12 jadi lebih cepet Iya, soalnya. kayaknya dicepetin aja deh gitu. Karena udah bocor kemana-mana, udah bocor. Kayak Fabrizio Romano ya? Iya. Iya. Sampai Fabrizio Sampai- ikut here we go. Sebenarnya Fabrizio udah pernah tentang Indonesia udah pernah ngomong juga Kevin Dix. Kevin Dix. Tapi salah waktu itu Dutch player, bukan Indonesian national team. Gitu. Makanya waktu itu dihujat abis Fabrizio Romano. Gitu. Jadi gua cuman kaget nge-freeze dulu kayak dipecat tuh berarti gitu. Ya berarti udah 5 tahun 1 minggu, pas banget kan tanggal 5 dipecat deh. Tanggal 5 tanggal 6 ya 1 minggu. 5 tahun 1 minggu. Kalau misalkan gua ngeliat dari alasan pemecatan itu kan ada taktik ya, Ah. taktik. Itu juga pernah sering ngebahas lah taktik Nah. Sintayong kurangnya apa. Terus juga komunikasi itu juga kita bahas. Satu Ya. hal yang kita nggak bisa bahas itu dinamika kan. Ya dinamika, Iya, karena itu benar. internal. Iya, Internal. kita mungkin di off record kita sering ngobrol-ngobrol dan Ya. kita nggak tahu nih kebenarannya makanya Iya. saya sampaikan kan. Kita nggak bisa ya langsung cas aja nih kalau mau jadi bola ngasih bola liar sih. Begitu Off aja. record kita mungkin tahu banyak tapi gue ngerasa kalau misalkan ada dinamika atau enggak apa harusnya bisa gue nggak tahu deh kenapa nggak bisa selesai gitu. Ya, maksud gua diselesain mungkin dengan bukan one on one doang, tapi ada penengahnya. Iya. Bisa jadi begitu kan? Yang lo maksud mungkin apa nggak ada penengahnya sih dalam Iya. dinamika ini? Oh, ada mediatornya ya. Iya. Harus itu jadi penengahnya konfederasi. Iya. Tapi federasi itu ngambil jalan pintas tuh kan. Iya. Gak ada yang konsensusnya. Gue korbannya salah satunya dan Selesai. Cuma, apa karena memang ya bukan hype ya. Karena antusias nih dari para pendukung juga ikut melibatkan lah elemen di luar daripada PSSI ini tuh ikut membuat bingung juga kan? iya, suka atau nggak suka timnas sekarang timnas paling exposure terbesar lah. Iya, Iya sih. sepanjang sejarah. Orang-orang FOMO gitu-gitu Iya. orang cewek-cewek yang suka sepak bola tuh itu bagus. Timnas kita lagi disorot ya mungkin perjudiannya gue yakin sih pasti federasi punya kalkulasi kan. Iya. Pemecatan Sintayong dan berarti sisa berapa? 4 pertandingan. 4 pertandingan Iya. di round 3. Pertandingan di round 3 targetnya jelas kan mau masuk Piala Dunia kan. Iya. Ya kalau misalkan gagal siapa yang mau dihujat selain federasi kan itu Iya. gue kan federasi udah mikir sampai hal itu. Harusnya bisa ngekurasi sebuah high risk-nya ini nih. Lu mau mecat pelatih yang dimana sedang menjalani kualifikasi Piala Dunia di pertengahan lagi di laga ke-6 mau jalan ke-7 lu mecat pelatih. Kalau syukur-syukur kita dapat bulan madunya sama Patrick Kluivert. Bulan madu yang dimaksud adalah dapat Bagus, menang. iya. Iya, bisa menang, bisa solid lawan Australia, bisa menang lawan Bahrain. Gue sih harapannya adalah kita dapat bulan madu di tangan Patrick Kluivert sih. Amin sih. Cuman satu sih, ketika kan di grup internal kita perspektif, Raffi ngomong kan sedih ya, ceritanya dipecat gitu Iya, kan. gua berkaca-kaca sih. Ya karena Iya. setiap perspektif kan Iya. jelas kan. Jelas, kita di tengah-tengah Eh, sama STST juga. sampai akhir kalau kita mau ngadiin Iya, nanti iya. Selesai round 3 ini kan. Kalau gue langsung aja klarifikasi kita di tengah-tengah kita STST, tapi kita juga nggak menghujat Kluivert Iya. secara pribadi atau personal karena setiap orang pasti punya masa lalu dan punya track record itu kita nggak bisa Iya. menafikan hal itu ya. dan juga kita nggak ngambil STI secara fundamental kita Iya. kritik habis-habisan Kita banyak kritik banget. kok masalah taktik, Eh, masalah eksperimen, gitu. apa komunikasi Komunikasi, masalah Terutama sering bahasa banget itu kan kita. komunikasi bahasa masa Kulturnya juga dia nggak bisa menyerap udah 5 tahun lama di sini kan dengan itu kita juga bahas. gitu. Jadi gue tuh sebenarnya udah ada pertimbangan kayak bukan pertimbangan sih kayak ekspektasi gue mungkin ketinggian kali ekspektasi gue ya. Kan dikira-kira siapa ya gantinya kan Raffi ngomong gitu siapa nih penggantinya ya? Feeling gue kayaknya Patrick Kluivert kalau enggak Louis van Gaal gitu kan karena desas-desusnya kan itu tuh. Tapi yang ada di otak gue sebenarnya adalah 3 pelatih. Tapi gue punya penjelasan kenapa. Pertama, Bert van Marwijk, pelatih Belanda yang bawa Belanda ke final Piala Dunia 2010 ya 2010. Kedua, Marco van Basten yang ngebawa timnas generasi emasnya timnas Belanda 2008 itu kalah sama Rusia yang dikalahin sama pelatih yang gue juga pengen nih, Gus Hiddink. Gus Hiddink. Kenapa? 3 ini, pertama, kalau lu mainnya mau ya mirip-mirip sama STY lah, main counter attack gitu atau enggak lu main defense bagus, counter attack-nya juga oke.
penguasaan bola juga oke, lu ambil Bert van Marwijk gitu. Tapi kalau misalkan lu mau total football nih, lu bener-bener mau nyerang mainnya Van Basten, tapi pertahanannya hancur. Kan lo lihat lo golnya lawan Rusia, counter attack tuh gue lihat, Arshavin berapa kali dobok-dobok pertahanan Belanda. Nah yang terakhir Guus Hiddink, menurut gue paket lengkap. Karena gue sebagai pengikut timnas Belanda, gue mengikuti era-era mereka kecuali Guus Hiddink gitu. Jadi Guus Hiddink sempat yang 2015 yang nggak lolos kan dari Guus Hiddink gitu. 3-4 ini gue ngikutin track recordnya. Jadi menurut gue untuk melatih timnas itu butuh pelatih yang benar-benar spesialis timnas juga gitu, karena beda kan pendekatannya kan klub sama timnas kan pasti gitu. Dan apalagi sorry tuh gue langsung aja nih, Kluivert tuh kan jelek ya, CV-nya jelek banget gitu loh. Walaupun gue suka dia sebagai pemain, tapi gue kayak gak ada pelatih lain apa ya? Karakau ya dia dulu. Iya, kurang ya. Ya kalau negara itu ya. Sama asistennya Seedorf di Kamerun. Tapi dia bukan juga sempat ikut Van Gaal. Oh iya, dua periode. Oh, 2 periode. Jadi Van Gaal 2014 yang kalah sama Argentina penalti, kalah juga sama Van Gaal yang kemarin yang Messi 2022 juara. itu. Iya, 2022 itu. Patrick Kluivert magang 2 kali. Si Kluivert juga sempat jadi dirteknya PSG kan, bisa diganti sama Iya, diganti sama Leonardo, katanya party. Nggak tahu itu, bola liarnya begitu sih desas-desusnya. Apalagi ditambah lagi Kluivert juga punya rekam jejak yang buruk. Ya di luar daripada kepelatihan, personalnya dia juga punya kayak katanya dia pernah jadi brand ambassador judi, dia pernah terlibat tabrakan ya atau apa dan gitu. Semacamnya di luar daripada dia melatih, jadi dia juga tetap punya riwayat kehidupan yang bad lah ya. Cuman balik lagi ya, karena perspektif football namanya, jadi kita cuma bahas petualangan bolanya aja. Gua nggak mau bahas secara personalnya it's okay ya, setiap orang punya masa lalu. Pasti kita juga nggak bisa nutup mata juga masa lalunya emang buruk banget gitu, dan CV kepelatihannya juga jelek banget gitu. Tapi ya kita di tengah-tengah aja lah sebagai media gitu. Gue nggak mau yang wah Kluivert begini lah. Menjudgment banget ya. Judgment banget, gue tuh takutnya nanti gue ketul aja. Terus kalau kayak gini berarti apa ya? Yang gue bingung kan ya siapapun pelatihnya kan udah Kluivert jelas lah. Ini pemecatan ST ini tuh keputusan yang tepat atau malah menjadi hal buruk sih buat ruang ganti ya, wabil khususnya nih. Sebenarnya sih kalau misalkan dibilang kesalahan atau tepat sih, gue juga masih belum dapat sih. Kalau misalkan tuh bisa kita justifikasi di bulan Maret nanti ya. Tapi gue ngerasa apa yang udah ST lakuin dalam 5 tahun terakhir sih menurut gue ya dari 170 cuy, sekarang 120 kan. Iya, 175. 175 ya. Sekarang 127. 27 tuh menurut gue sebuah apa ya, gue prestasi dia punya juara itu prestasi banget. Dan dinamikanya di dalam dia melatih juga banyak banget kan. Ada kayak dia sebelum ada pemain diaspora seperti Nati yang bahkan dia latih passing kan seperti itu. Tapi di satu sisi gue paham sih, federasi ini kan pengen langsung masuk Piala Dunia kan. Karena dia berpikir mungkin dengan pendekatannya dilakukan Sintayong, ya udah sampai di sini aja gitu perpisahannya. Jadi kalau lu nanya sikap gue belum bisa ngejustifikasi ini kesalahan atau enggak. Karena gue juga belum nggak tahu, gue nggak pernah ngaku Kluivert pelatih kan gitu. Jadi perbandingan sampai harusnya nama Kluivert nih. Biar enaknya kan kalau kita mau bandingin ini tepat atau enggak kan. Tapi gue nggak pernah nonton Kluivert nih. Lu pernah nonton itu nggak di Kurakau kalau nggak pas di zaman di Turki itu? Di Adana gue sempat nonton. Gue mainnya kayak gimana gue nggak tahu tuh pendekatannya. Gio, gue nonton bandingannya. Nah gue kira tuh lo tuh mau Giovanni kan, dia biarpun dia secara taktik kalau kita bisa debatable, tapi dia punya CV yang oke kan. Iya, nggak boleh dipecat-pecatin ya, cuma setengahnya. Iya benar. Sama Rangers dipecat. Better lah ya. Tapi better lah, Feyenoord juara. Gue tuh ngeliatnya tuh kayak ya udah berarti kalau misalkan nih gue bakalan bilang Liga Ketongan berarti kita di bulan Juni, tapi sorry buat federasi kalau misalkan perjudian ini salah dan ternyata ini kesalahan, ya lu siap-siap aja bakal menerima kritikan pedas dari kita sih. Bukan gimana sih diujangi. Iya benar. Ini tanggung jawab lu berarti. Iya. Ya pasti kita bakal support lah siapapun jadi pelatihnya kan. Tapi kalau misalkan nih udah sampai detik ini dan juga untuk di bulan Maret ternyata hasilnya nggak memuaskan, ya siap-siap aja lo bakal terima akibatnya gitu dari banyak orang, dari banyak pihak. Ini udah nggak punya tameng ya, karena impactnya langsung ke federasi nih. Iya, karena maksud gue mencoba untuk objektif aja ya. Maksudnya kita ketika jelek pun kita kritik, ketika bagus pun ya oke, kita apresiasi gitu. Ya menurut gue to be fair aja, kalau tadi Rafki bilang kalau misalkan nanti di Juni ya ada apa-apa, misalkan kita ya misalkan banget nih, gue nggak mau amin kita nggak harus Piala Dunia gitu misalkan ya.
ya harus terima federasi dengan kritikan karena ini perjudian yang udah lu ambil di pertengahan jalan. Ya, lu memilih jalan ini ya lu harus lalui itu. Sebenarnya juga perjudian juga sebenarnya. Kan ya kasarnya kalau misalnya dipegang STY 50-50 lolosnya, dipegang Kluivert menurut gua di bawah 50-50 lolosnya gitu loh. Karena butuh chemistry tim atau apa segala macam kan butuh baru lagi Iya, gitu kan. pemain harus memahami Tapi kan karakter lagi. STY kan udah ngebentuk tim ini udah 5 tahun gitu. Pasti dia tahu seluk-beluknya gimana. Tapi ya apapun itu keputusan federasi ya saat ini kita dukung dulu aja lah. Iya, Gitu loh. karena kan memang 4 laga ini yang harus dituntaskan. Ya, jangan sampai juga kita maksudnya terpecah belah atau terprovokasi dengan ya yang di luar sana lah hal-hal yang menurut gua negatif yang bisa menjerumuskan bahkan bisa memberikan dampak negatif buat timnas sendiri sih. Iya sih. Kalau dari pemecatan STY ini terlihat ada yang janggal nggak sih? Gue sih, ya kalau misalkan ini tuh kayak apa ya? Tuh bisa gue telan nih minuman. Kayak kalau misalkan kita bilang gak janggal tapi kayak ada duri tuh kan? Iya. Ini nggak mungkin nih, kayak ada gue janggal sih tuh. Jelas gue janggal kenapa? Karena PSSI memperpanjang kontrak Sintayong di tahun kemarin yang pas 2024 itu. Ya. Dikasih kesempatan itu. Sintayong PSSI juga yang memprofil Sintayong untuk pemain diaspora dan sebagainya. Dan ketika dia pemecatan ini dan menurut gue nggak dijanggal. Pertama, yang kita pernah mengkritik federasi soal ini ya, inkonsisten target dia melakukan Iya. kemarin kan. Oh iya. Dia ngomong ya udah di PRFF nggak kita kasih Nggak jadi target. masalah, Dan lu manggil si SC manggil U22 tengah jalan, lu minta masuk lolos grup semifinal atau bahkan sampai final kan. Itu berubah kan targetnya kan. Maksud gue ini kejanggalan gue ini kayak sorry ini sekali lagi biasa ini analisa gembel gue aja ya. Ya, Nabel. Semoga aja gue salah ya, semoga Ya. aja gue salah gitu kan. Gue merasa beberapa kali kayaknya STY sedikit dan tanda kutip dijebak gitu sih. Ya. Untuk dalam posisi yang kayak gini, kayak ibarat kata di AFF contoh pemecahan hampir pemecatan pertama dia itu kalau nggak salah kalau nggak bisa ngebawa 8 besar U23 ya. U23. Iya. Itu dia Oh, AFL. belum. Asia ya? Iya, Iya, Asia U23. AFL ya. Ya kata kalau nggak bisa kan pecah berhasil. Berhasil. Berhasil lagi nih orang. Harus lolos R3. Kalau R3 Lolos. bisa ya kan. Ada kan keberuntungan tuh Ah. ya. Ya kalau masalah hoki atau enggak itu kita gampang soal itu loh. Tapi maksud gua yang terakhir nih AFF gua nggak tertarik jadi bebas dong. Iya. Masih di media sporanya kan kenal di sini dan itu loh jadi kayak menjadi sebuah buat jadi kambing hitam. Ya udah menurut gua nih udah dipecat ya udah. Ya udah, life must go on. Hidup terus berlanjut. Ya tapi gue juga nangkepin Raffi tadi Iya sih. dijebak atau nggak dijebak sebenarnya ya juga kita ya ngambil aja kan gitu. Karena si inkonsisten federasi juga kan aja. Iya. Mau pecat dari federasi pecat aja pada saat Iya. Soalnya kan katanya Bener-bener. Kluivert juga itu kan tadi lu bilang apa Udah diskusi lah. Dari diskusi. ngomong ya bukan gua. Iya, Kita ngomong. Kluivert. tadi di posisi perspektif football itu dari telegraf. Itu kayak Kluivert sendiri. Kluivert sendiri yang udah kontak. udah ada Udah kontak, kontak. dari terjalin lah maksudnya gitu loh dari ya komunikasinya berlanjut sejak Piala Asia itu dan PSSI juga udah membeberkan kan ambisinya untuk Piala Dunia. Kluivert memanfaatkan potensinya dia Boleh ambisi juga. boleh juga nih gitu kan. Cuman ya kalau gua balik lagi ke gimana keputusan federasi yang pernah kita bahas juga mungkin di episode 5 di episode 6 kita pernah bahas itu dan itu masih terjadi dan gue nggak pengen terjadi lagi sih sama keputusan-keputusan yang inkonsisten karena kan ketika udah ngomong A kan harusnya jalin A gitu kan. Benar. Ya kalau misalkan oke lah lu punya keputusan tapi harus punya plan B. Ya jangan plannya sampai Z gitu maksud gue banyak banget nih gitu. Tapi ya kita nggak tahu juga ya apa yang terjadi di dalam federasi, kita bukan orang dalam situ soalnya kita nggak tahu apa-apa. Cuman itu Anabel aja, ada saya gembel aja lah. Lalu pandangan kalian sendiri kan berarti kan kalau dari yang tadi omongan kalian kan ngomongin kejanggal ini kan memang ada yang janggal ya. Berarti kan yang di sini kan yang sandiwara yang membuat sandiwara kan berarti kan PSSI-nya sendiri dong. Ya. Yang udah merencanakan skenario. Waduh, kemarin nggak kena. Waduh, nggak kena lagi. Iya. Wah, pakai yang ini aja deh. Akhirnya kena. Ya kan dari kejanggalan ini. Nih, menurut kalian nih PSSI ini kenapa sih? Apa karena ya nggak tahu ya kalau di sosmed banyak banget ya apalagi di kolom sosial media. Iya. Ini PSSI kayaknya karena dari EXO-nya sendiri pun juga nggak ada kualitas yang ngerti sepak bola. Mereka cuma ngerti duduk manis sambil setelan rapi aja udah. Tapi gue setuju ada satu komenan, kan gue suka baca-bacain komen-komennya perspektif tuh lewat IG kan, gak bisa gue buka komen-komennya perspektif karena suka bikin ngakak nih, suka ada hiburan di dalam komen gitu kan. Tapi gue setuju kalau misalkan emang nanti di bulan Juni kita nggak lolos
Piala Asia, selain kita bisa mengkritik atau memberi ya kritik kepada federasi, gua harap PSSI harus dirombak deh. Gitu. Karena exco ini buat apa gitu. Maksud gua kalau memang tidak bekerja semaksimal mungkin, ya contoh misalnya kita lihat exco siapa sih paling sering muncul? Paling Pak Arya. Kita paling sering muncul ke ini maksudnya ya, ke publish ya. Ke halayak. Gitu, ke halayak publik. Tapi gua nggak pernah lihat exco yang lain, gua nggak tahu kinerjanya gimana gitu. Ya. Kalau gue sih Gitu kalau aja. federasi sih, pertama lo ya gue paham lah. Ini kenapa benar ya orang sepak bola, kenapa suka sepak bola? Orang yang ngerti bola tahu Belanda tuh pelatihnya jadi jago gitu kerjaan slot sekarang. Iya, gua semakin mengikut timnas Belanda. Ada yang komen apa? Kenapa nggak Philip Koku sih? Lu nonton deh Philip Koku mainnya ke apa? Derby County aja di. Jujur aja lah kita kalau misalkan gua omongnya bisa gue tanggung jawabin karena gua bakal komparasi sama negara-negara Eropa lain kayak Ya. Jermani. Ya Belanda sama Inggris pelatih sama aja. Main Iya. bolanya jago, Main pemainnya bolanya jago. benar. Coba jadi pelatih. Yang paling penting sekarang Arne Slot yang paling bagus. Ya. Yang jelas Iya, kualitasnya. jelas. Erik Ten Hag udah turun reputasi. Iya. Kalau mau sudut pandang ke Belanda, jangan cari pelatihnya, pembinaannya harus. Nah, itu dicontoh. Lo riset ke Ajax, lo bisa tuh, lo riset ke PSV. Gue ke KNVB nih. Nih, gue pengen bikin kayak lu dong. Setiap kelompok umur ada liganya. Nah, pembinaannya tuh malah harusnya kita kiblatnya ke Belanda, nggak apa-apa. Karena ya waktu itu gue pernah bilang, lupa gue ngomongnya di over apa di on air ya. Pokoknya di Belanda itu ada setiap kelompok umur itu ada liganya. Berarti kan kompetitif dong. Setiap lu naik ke jenjang umur kan berarti kesaring nih. Mana yang layak, mana yang enggak gitu loh. Nah, itu menurut gua tadi Rafki bilang, kenapa nggak pembinaannya nih lu kiblatnya ke sono? Itu kan hal yang bagus sih. Iya. Lu ngambil hal yang buruk gitu. Sekali lagi buat PSSI kalau nonton, kalau nggak tim buzzer Iya. atau apapun yang nonton, ya jelas karena gua ngerti bola. Iya. Pelatih Belanda emang gak ada yang bagus. Iya. Dan gua sebagai fans Benar, timnas benar. Belanda. Benar sih benar. Gue justifikasi dari CV Justin Kluivert dan Iya. yang kedua buat federasi yang masalah ini bukan kata gue ya, emang ini katanya Pak Ete sendiri kan Iya. yang bilang ada 3 pelatih dan dia interview di tanggal merah bulan Natal. Dia Iya. kata kan itu kan hari rayanya mayoritas umat sono kan, dia kata kayak gue interview kerja di Idul Fitri pasti gak bakal gue. Gue juga nggak mau gua ambil. Janganlah masa ngelihat mempertimbangkan orang dari situ kan harus dari Ya. kualitas lah, lo lihat dari CV-nya, portofolio pengalamannya. Mungkin treatmentnya harusnya dibedain ya antara korporat dengan federasi Iya, atau yang beda. seperti organisasi gitu. Iya. Masa disamaratain? Nih ya, di Eropa itu sekarang kan orang-orang kan ngambil kan pelatih berdasarkan pemikirannya kan. Iya. Misalkan Chelsea ngebajak Enzo Maresca karena gue pengen Punya dia filosofi. pasti Punya filosofi dia seperti misalnya ini, kayak Enzo Pep Maresca, Guardiola, iya, benar-benar. Arteta punya paham, Arne Slot gak usah jauh-jauh di Brighton tuh, lo mau Iya. cari Brighton pelatih mau dipecat kayak apapun dia punya datanya kan, karena dia punya filosofi nih. Brighton aja nih misalnya kayak Sedo dijual nggak pusing. Iya. Yo, lu mau 100 juta ya udah lah. Buat Nah, ini gue tinggal bilangin ini Dan nih. sama Ben White sampai Iya. Cucurella dia masih peringkat 5 masih oke. Iya. Moneyball-nya di hari ini harusnya menurut gue dulu kan kita punya Villanesia tuh namanya tuh Iya, yang iya. dicanangkan sama Luis Milla kan. Tapi itu kenapa nggak tahu gue implementasinya Kelanjutannya. sekarang gimana kan? Ya. Ya harusnya kalau misalkan lu memilih pelatih itu berdasarkan dari filosofi yang kita pengenin mau kayak gimana. Ya. Misalnya nih, lu mau mecat Sintayong, dia bilang masalah taktik. Emang taktik yang PSSI pengen itu kayak gimana? Ya, benar. Sorry kata nih ya, teman-teman PSSI semuanya atau enggak tim-tim yang mendukung PSSI. Ya gue juga mendukung timnas itu. Tapi gue subjektif, gue harus bilang timnas yang mainnya bagus bisa juara itu cuma Spanyol di 2008 sampai 2012. Ya. Sisa timnas tuh main pragmatis. Perancis juara kan pragmatis apa itu Iya. Giroud jadi striker gak golin. Iya benar-benar. Jangan nggak golin, nggak nge-shoot. Kurang pragmatis apaan gitu kan? Atau enggak ya Argentina kemarin emang dia main posisi Iya. Lionel Scaloni emang main tiki taka kalau enggak apa kan enggak juga pragmatis juga kan. Dan kenapa ketika ada hal yang bermain pragmatis ya kita double standar ya, jangan kayak gitu juga. Kan sepak bola itu kan nggak berdasarkan dari ball position. Ya. Nggak, gue 70%, Dimas 30%, pemenangnya bukan gue yang kayak gitu dah. Iya, gitu. bukan gitu ya. Gak kayak gitu. Gol karena- yang dibuat kan. Iya, yang penting kan kemenangan. Ya lu kan ketika lo bermain timnas, ini kan bukan liga kan. Ya. Turnamen kan, yang penting kan menang. Iya, benar. Kenapa di Giardisa bisa juara sama Prancis ya kan? Terus ya yang 2000 Yunani deh. Yunani. Itu kurang Astagfirullahaladzim tuh udah bukan pragmatis lagi kali itu. Itu kayak nggak akan kejadian lagi deh, gue nggak tahu deh. Iya, kejadian lagi kan. Benar-benar. Iya. Itu benar-benar emang bagus kagak juara tapi Belanda
2010 masuk pun namanya bagus. Iya. Enggak. Ada Counter Attack apa siapa pelatih ini? Brad Van Marwijk. Itu kan Arjen Robert Pattinson kalau nggak main dari Counter Attack aja. Iya Kan? deh. Nah maksud gua di hari ini yang gue mau pertanyakan adalah permainan sepak bolanya tuh mau kayak gimana taktiknya, karena kan PSSI kan nggak ngebuka juga. Iya, Karena- yang ini kita semua juga Nggak selaku tahu fans gua. nggak tahu kan apa yang Nggak tahu. dipengenin. Kalau emang pengen nyari pelatih yang mainnya bagus, berarti ya dari awal PSSI atau federasi ya harus nanemin pondasi namanya filosofi. Iya, Iya, apa lo mau ini dia misalkan sih mau benar. Belanda total football. Total football. Jangan lo suruh main tiki taka tapi pelatihnya Belanda ya nggak Iya, masuk. gitu. Maunya apa kan kita nggak tahu Iya. nih apa detik ini. Terus yang berikutnya, gue buat federasi jangan jadiin sebagai kendaraan politik lah. Iya. Maksud gue kayak kan segala sepak bola itu kan harus berjenjang panjang development ya. Ya. Harus development gitu. Maksud gue ini teman-teman ada chance 2026 nih kita bisa masuk. Lu jor-joran di sini, gue mendingan di tahun ini kita gagal, tapi 2030 kita masuk, 34 kita masuk, 38 Iya, masuk. seterusnya tetap Iya, bertahan ya. sustain gitu, Ya, dibandingin sustain, lo benar. instan kayak oke besok tahun 2026 kita masuk pilu kita ngerayain semuanya, tapi udah pertama dan terakhir kalinya gitu. Kayak Iceland aja. Iceland bukan naturalisasi ya, tapi dia nge-develop pemainnya payah. Iya. 2016 Euro perempat Wah, final. dia ngasih kuda hitam banget. Udah hebat banget tuh gitu. Lolos World Cup pertama kali, lolos Euro pertama kali, lolos World Cup pertama kali. Setelah itu berapa lagi? Gitu. Ya kan kita nggak mau kayak seperti itu kan. Ya gue mendingan Maroko. Maroko bagus, itu bisa ditiru karena dia kan diaspora dan naturalisasi juga kan. Iya. Itu bisa dicontoh. Terus yang terakhir gue buat federasi, gue berharap apapun yang terjadi ini tanggung jawab kalian sih menurut Iya. gue. Udah kepercayaan publik itu udah kemarin ke STY kan. Iya. Sekarang udah nggak ada dan lu yang memberikan bola liarnya ini dengan spekulasi yang ada dan lu nggak memberikan jawaban apapun, ya kan kalau lu ngasih statement kita anggap benar. Iya. Simpel gitu kan, kita anggap benar ya udah. Berarti perjudian kalian akan berakhir di bulan Juni. Berarti terakhir main di Tokyo ya. Tokyo. Perjudian kalian di Tokyo nanti apakah kita bakalan masuk di round 3 nya terus sampai round 4 dulu juga nggak tahu. Iya. Tapi kalau misalkan proyek instan kalian ini gagal, ya udah. Ya karena gua kan materi kita tuh bagus. Bagus. Grade B sih gue itu kan buat di Asia. Bagus Kalau di ya. Eropa masih jauh lah. Cuma kalau untuk di Asia grade B, grade A lah. Menurut gue bisa ada yang grade A, grade B, grade B, grade A. Tapi kalau what if misalkan, ini kan kita balik ngomong perjudian kan. What if misalkan gue jadi ketua PSSI gitu. Sintayong akan gue pecat setelah lawan Cina. Iya. Kemarin. Iya. Atau enggak menang kalah lawan Arab Saudi, gue pecat. Gitu. Karena waktunya lebih mepet sekarang kan dibandingkan November Iya, kemarin. Iya, bener. Gitu. Jadi gue nggak akan oke, Sintayong ini bahasa tongkrongannya aja ya. Oke Sintayong, lu menang nggak menang, lu gue pecat. Gitu. Jadi AFF udah nggak usah Lu pikirin. lu pikirin nih, udah lu pikirin aja udah Novarianto, Coach Nova, Coach Is gitu. Ya udah, megang aja tim AFF gitu. Di situ PSSI bisa nyari pelatih. Itu sih menurut gua. Ya gue setuju juga sih karena mau nggak mau di sini kita dasarnya aja kita nggak tahu nih. Ya. PSSI pengen sepak bola kita nih punya filosofi yang kayak gimana ya Ya. kan? Karena kan secara maksudnya kita kalau ngomongin ya udah bermacam-macam pelatih lah dengan gaya bermain yang berbeda nih, ya tetap gak cocok, bahasanya juga itu terus aja. Clivert jadi pelatih Belanda ke-6 nih. Tarik kali Peter Huistra kan. Cuma seminggu mati ya bisa di FIFA. Pelatih Borneo ya berarti. Iya sekarang, iya buat Iya, Borneo sekarang. 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 Nah, lalu kan karena tadi udah panjang lebar lah segala macamnya. Gua ngerasa atau gue pengen nanya aja sih. Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert nih bakal maju nggak ya atau bahkan bisa lebih baik nih dari timnas edisinya Coach Shin. Ya. Dari lo dulu deh Dim, karena kan Dimas Belanda abis lah. Hoop Holland Hoop. Kenapa tadi? Ya, kira-kira timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert nih bakal lebih maju atau bakal lebih baik gak sih? Baik lagi 50-50. Kalau gua mungkin ya. Harusnya sih secara kultur atau secara bahasa jauh lebih enak gak sih? Kalau Ya, ngomong lebih sama mudah ya. diaspora, mungkin dia bisa komunikasi pakai bahasa Belanda gitu. Gak masalah sih kalau gua. Gitu, yang penting komunikasi bisa berjalan baik gitu. Dan kan pasti kan tadi kan Kluivert juga ngomong gua akan pakai bahasa Inggris gitu dia ngomong. Tapi kalau udah tadi dia ngomong gua akan pakai bahasa Inggris yang bahasanya ya udah bahasa internasional gitu ya. Dan pemain-pemain yang lain kan maksud gua bisa bahasa Inggris semua gitu. Jadi kalau misalkan masalah budaya kan kalau di Belanda itu kan masalah kritik kan biasa ya orang-orang sana ya gitu. Gua rasa
pemain diaspora pun akan ada rasa respectnya juga lah dengan satu budaya dengan gue. Kalau misalnya gue kritik nggak ada masalah nih gitu. Dan mungkin juga pemain-pemain yang lain kan kayak ada rasa termotivasi, gue dilatih sama legend Barcelona nih gitu, gue dilatih sama legend Ajax, legend timnas Belanda gitu. Ya gue rasa harusnya ketika pemain termotivasi dan semangat gitu, harusnya bisa jauh lebih baik sih. Karena konon katanya kan Kluivert jadi head coach itu untuk manajemennya gitu, dan katanya juga untuk ditarik pemain-pemain agar bisa menarik atau menjadi magnet pemain-pemain diaspora yang Grade A nih untuk mau gabung ke timnas Indonesia. Pancingan gitu. ya. Pancingannya, Kluivert yang latih kayak gitu. Mungkin secara taktikal mungkin Alex Pastur dan Lanzat, yang kebetulan Lanzat juga ada darah Indonesia nya kan, Maluku gitu. Dan kan kalau misalkan ada darah Indonesia, harapan gua pasti ada sentimental lah ya. Gitu loh, yang bisa terikat kepada pemain-pemain lainnya. Jadi kalau gua prediksi sih harusnya bisa dengan lebih baik. Apalagi kita belum diumumin kan di reteknya siapa kan? Belum. Gitu. Gua harap di reteknya yang punya nama juga nih. Tidak anda punya nama tapi track recordnya juga bagus. Gitu. Jadi nggak si A si B ya. Iya. Ya sama sih, gue juga keuntungannya Patrick Kluivert ini kan dia Eropa ya satu, terus yang kedua dia juga kayak 80% diaspora kita, 90% bahkan dia itu Ya, orang Belanda. Belanda. Kecuali Elkan Bagot sama Jordi Amat. Berarti kan ada pendekatan secara personal, lu nggak ada komunikasi, bisa nggak terbatas, bisa ngomongin apa aja, lu fleksibel, bisa ngomong sama orang Belanda pakai bahasa Belanda, bisa ngomong sama orang Inggris sama orang Indonesia bisa pakai bahasa Inggris kan, jadi bisa lebih mudah gitu. Gua secara taktikal kita juga, gue jujur ya belum nonton. Tapi gue pasti optimis karena pertama tadi sih orang Belanda, terus yang kedua gue ngerasa dia sebagai pemain yang suka atau nggak suka, dia salah satu striker terbaik ya. Di Belanda ini. Di Belanda dia punya nama besar sebagai pemain, sebagai striker yang di Barcelona dia nyetak 122 gol, 120 lupa gua segitulah. Dia alumni Ajax yang juara terakhir kali kan? Iya, yang Sidorf DKK kan? Iya, yang dilatih Van Gaal itu. Gue ngerasa ini masih ada apa ya? Kan problems kita itu kan dari kemarin soal attacking ya. Iya. Kita ngerasa defending kita ya bagus lah menurut gua. Tapi attacking kita ini masih bingung kan, dan gue harap dengan adanya Patrick Kluivert bisa memberikan masukan-masukan untuk di zaman ngerti. Atau bahkan bisa kayak Sananta atau enggak siapapun, Malik Rizal bisa nanti masuk, bisa dapat masukan juga nih dari Patrick, kayak pergerakan pemain terus, striker harus begini, gimana cara mencari ruang, tenang ada one-on-one sama kiper. Itu kan pasti kan Patrick kan hatam lah begituan. Iya, udah berapa baik kan dikecek-kecek sama dia. Udah berguna banget ya. Dan itu gue yakin dan harapan gue banget kita tuh bisa bermain lebih menyerang ya di under Patrick, karena basicnya dia sekali lagi seorang striker. Terus yang terakhir kalau misalkan dari gue, kenapa gue juga masih optimis, gue ngerasa lawan kita ini kita bisa dapat lah 6-7 poin lah nanti. Karena kan Patrick sendiri ngomong kan, target di wawancara sama Fabrizio Romano, dia ngomong target dia tuh dikasih sama Federasi PSSI tuh harus lolos Piala Dunia gitu. Ya entah lawan 3 amin atau sampai 4 ya dia harus bisa menyelesaikan gitu. Ya. Apalagi tambah lagi harusnya ya bisa sih lawan Australia bisa menang, karena mengingat Australia banyak yang cedera. Harry Sutar ACL ya udah pasti kelar lah. Gua Australia juga berarti ini kita grup apa sih? C lupa lagi gue di grup. Jadi berarti tiga pelatih dipecat ya. Mancini pelatihnya Australia sama Sintayong. Iya, Kramalno. Oh iya benar ya, Kramalno, Mancini, Sintayong. Banyak korban juga nih di grup ini nih. Iya. Neraka nih. Kalau Jepang ya. Jepang di sini. Surga belum Jepang. Kalau buat Jepang mah ini kayaknya ini aja deh, maksudnya ya gue hitung formalitas aja mainnya. Jepang kalau di Mobile Legends Rumuangi Ki. Iya, benar-benar Dim. Ya benar-benar Dum. Main Mobile Legends gue nggak ngerti, gue main Mobile Legends nggak ngerti. Rumuangi itu yang udah pasti menang aja gitu. Dan gue nih si Patrick Kluivert ini ngebawa inilah angin segar sih Gusti ngasih. Iya. Oke lah, bukan angin segar, ide segar lah. Kayak misterius kan, kita nggak tahu aja gimana. Kan kita udah nggak tahu nih. Kalau amin banget ya Allah ya Robbi, semoga mainnya bagus. Amin. Dan bisa lolos ke Piala Dunia, apalagi yang tadi gua harapin, ya Allah, semoga ada bulan madu sama pelatih baru. Iya. Gua berharap kayak Thomas Tuchel waktu ngelatih Chelsea tuh. Kayak pelatihnya bulan madunya sampai juara Liga Champions. Iya, tuh bulan madu lama banget tuh. Nah kan mungkin juara enggak deh, tapi kan seenggaknya kita bisa ikut partisipasi di ajang Piala Dunia 2026. Jujur banget ya, gua Indonesia lolos Piala Dunia
kira-kira targetnya apa? Forget it. Ya. Mainnya dulu, lu mainnya dulu. Woi, ada negara gua. Udah gue. Sorry banget Belanda, lu tau untuk kayak di sini gue nggak dukung Belanda gue. Dukung Indonesia gue. Ya kan dari tadinya kita pasti semua apalagi pecinta sepak bola punya pendukung negara masing-masing kan. Iya. Terus tiba-tiba timnasnya main udah otomatis tuh. Piala Asia itu kan banyak juga orang yang nonton tuh terakhir apa Indonesia main 2007. Banyak Iya. banget orang yang nonton terakhir tuh Piala Asia. Gue kadang-kadang ikutin Piala Asia karena gue mau nonton Jepang, gue suka Jepang. Pas kemarin Indonesia lah ngapain negara lain. Udah jelas walaupun yang jauh atau enggaknya kan urusan belakang. Iya. Yang penting kan udah ikut partisipasinya ini. Ini udah menyisakan 4 laga untuk Patrick Kluivert ini kan. Apakah ya kayak tadi udah dibahas, maksudnya Patrick Kluivert ini mampu nggak ya bawa kita lolos ke Piala Dunia ini? Karena kan pendekatan dia sebelumnya aja ke pemain ini kan sedikit banget nih atau jarak waktunya pendek. Ya. Karena kan mau nggak mau pemain harus pahamin pelatih, pelatih juga harus pahami pemain nih. Emosi mereka tuh harus saling Kebentuk. terkoneksi Ya. kan. Ini yang agak membingungkan. Jadi gue menanyakan mampu nggak sih kira-kira nih langsung nih dari round 3 nih tanpa harus ada round-round berikutnya. Gua tau sih ini aja hayalan bodoh aja ya, jangan contoh. Gue sih berharap pas Kluivert udah diumumin nih, gue mikirin apa, ayo dong lu ke Belanda nih, lu samperin atau nih, lu ke Almere, lu ke NEC gitu, lu ke mana gitu, ketemu Cafe Verdong nih, taktik lu ntar gini, ntar ketemu Tom Haye, ntar taktik lu gini gitu, atau samperin tuh gitu kan, kalau waktu banyak ke Mes Silker segala Iya. gitu kan, taktik gue ntar gini Mes gitu, kayak gitu harapan gue. Atau nongkrong bareng di suatu kafe kan. Oh lu pemain-pemain Kalau nggak Zoom meeting, Iya, Zoom kalau meeting. nggak Zoom meeting. Nih begini ya taktik gua gitu. Nih, maksud gue mau gimana lagi kan? Iya, Pendek karena waktunya udah- kan. waktunya udah singkat banget Iya, sih. harapan gua ya Patrick Kluivert ngadain Zoom meeting sih sama pemain timnas nih. Taktik gua kurang lebih gini, visi misi gua seperti ini. Gitu cara bermain gua seperti ini, taktikal gua seperti ini, formasi gua pakai seperti ini gitu sih paling harapan gue. Kalau gue sebenarnya bisa, tapi perjudian kita tuh ada di Australia nanti sih, di bulan Maret nanti itu Udah paling jelasnya ya. harapan pasti kan ya kan di Tokyo kayaknya kita berdoa semoga orang Jepang baik gitu Ya semoga tim B. Iya semoga tim B. Tim Unif ke, makanya tim Itu Unif. universitasnya kayak Iya. gitu. Semoga ya, tapi kan yang pasti jangan sampai kepleset di Cina sama Bahrain sih. Ya, Jangan sampai mengulangin kesalahan Kesalahan. Sintayong di leg pertama. di era Patrick Kluivert. Tuh jangan sampai, karena tuh main home kan, apalagi kan. Wah, iya main Iya, home main ya. home dua-duanya ya. Dan ini maksud gue nih Patrick Kluivert nggak merasakan sentimental kesedihan, kekecewaan kita sama Bahrain pada saat itu kan. Iya. Dia bisa nonton ulang nih, biar bisa merasa emosinya, Benar, keselnya itu. gitu kan. Apa Kevin Dix aja belum join waktu itu sampai dia kesel kenapa sih kalau orang Indonesia wasitnya selalu kayak gini gitu kan. Kayak harus kasih emosinya, dan PR-nya Patrick Kluivert dan timnya itu juga harus ngumpulin data sebanyak-banyaknya buat karena kan nggak mungkin ya bikin TC, pemain kan ada di luar negeri semua. Iya. Mau nggak mau hamin berapa seminggu sebelum pertandingan itu kan harus udah siap tuh siapa pemainnya, draftnya lah sebenarnya. Iya, draftnya. Harus cepet-cepet, terus bikin meeting cepet-cepetnya, seenggaknya taktiknya harus mau kayak gimana, ya udah. Dibilang kalau enggak gampang gini aja kan Tom Haye sekarang punya podcast nih. Datang ke Oh, Tom Haye iya. dijabarin gitu tuh. Kayak Bang Jai, kayak Bang Jai ya. Tapi kalau kayak gitu semua musuh bisa nonton. Iya juga ya. Buat member. Oh iya buat member. Buat membershipnya Tom Haye. Gitu aja. Buat Iya. membershipnya. Jadi pemain timnas harus membership nih Tom Win-win Haye. solution Win-win tuh. solution tuh gitu. Jadi buat Patrick Kluivert, lu ke podcastnya Tom Haye nih. Kalau Ke nggak membershipnya aja, tapi tayang ini. Ya, Ntar kalau- lu jabarin taktik lo di situ. Kalau kata Patrick, mending gue bikin membership sendiri. Ngapain? Pemainnya suruh join gue sendiri ya. Kan mepet bro waktunya bro. Semua tujuannya cuan juga untuk. Iya bener. Join aja. Sambi kan. Cuy nyambi aja deh kita Nyambi. ya kan. Ya mau karena kan exposure-nya udah jelas lah, udah pasti Iya. besar lah. Ini kena hate speech-nya dia nih juga tetap aja. Iya. Kita bukan karena kita benci dia ya, kita masyarakat yang menghujat atau segala macam. Ini karena memang kita awalnya ya mungkin yang kayak tadi kita udah ngomongin kan, Masalah CV. terkejut gitu, dan masalah CV yang dari coachin tiba-tiba dengan pelatih yang CV-nya nggak jauh lebih bagus daripada coachin Ya, kan jadi itu sih mengecewakan buat kita. Gue nggak masalah Sintayong diganti, tapi kayak aduh gue kirain siapa gitu. Rafki mainnya Rijkaard kan? Iya, Akhirnya mainnya Rijkaard. Rijkaard. Terus kayak pas Patrick Kluivert, here we go gitu. Gue cuman yang gue nonton timnas Belanda lagi, gue gitu sepak bola Belanda lagi, gue tau nih orang kayak gimana nih. Ya udah deh, ya udahlah dukung aja lah kalau Karena gue. dulunya kan Belanda. Iya Belanda, siapa nih? Rijkaard nih. Ada yang ngomong, wah ada yang kocak banget, coba komennya lucu banget menurut gue.
mungkin Maduro Min gitu kan. Gue baca tuh mungkin Maduro Min. Terus ada komen lagi bawahnya Tom Haye, ya lu lagi kata gitu. Kan Maduro nyadangin Tom Haye itu kemarin. Lumayan kalau beneran Maduro. Tom Haye cadangan gue timnas sih. Juga sih gue. Tapi berarti perspektif jelas sih sikapnya kita ya udah ngedukung terus. Iya. Dukung aja apapun. udah, kita jangan sampai terpecah belah, jangan sampai terprovokasi, kita dukung aja udah. Patrick Kluivert pasti punya plan sendiri. Dan balik lagi kalau misalkan di saat nanti kegagalan itu datang, ya kita kritik pasti federasi sih, karena ini betul. perjudiannya diambil oleh federasi. Iya. Dan Coach Shin, good luck ya dimanapun nanti lu berada. Lu tetap bagian dari Indonesia juga kan tuh. Gila 5 tahun mengabdi bro, dari ngajarin passing sama ngikat tali sepatu. Ya, tapi penting sih, karena kalau ikat tali sepatu nggak bisa, dikit-dikit ngikat tali sepatu bener. Enggak, tapi kan diajarin sama Sintayong cara ngikat tali sepatu yang bener kan. Yang bener. Itu maksud gua kayak sampai Rizky Ridho aja waktu itu ngomong pola makan yang bener, teratur dan sehat, dan teratur dan sehat ya. Yang dia rasain ya. Yang dia rasain tuh di timnas zaman STY di zaman itu. Gitu. Jadi Coach Shin, lu adalah nama besar. Hamidah. Kita bersyukur loh. Kita bersyukur kita dilatih oleh Coach Shin, punya nama besar di Korea. Kayak kasarnya siapa sih nggak tahu Coach Shin gitu. Sekarang kita dilatih oleh Kluivert, walaupun belum tahu ya mainnya kayak apa, cuma seenggaknya nama besar juga. Mudah-mudahan Udah nguntungin bisa. kita juga ya dari Ya. segi pengalaman mereka dalam dunia sepak bola. Ya. Jadi jangan marah-marah ya guys. Iya, kita kan diskusi. Kita kan Iya, diskusi, itu juga itu juga perspektif. bener. Kita kasih lah sudut pandang kita masing-masing gitu. Ini logonya kotak tuh, sudut pandangnya ada 4 kan? Sudut pandang kita ini. Karena kan mau gimana pun ya kita bertiga kayak lu semua lah pengen sepak bola Indonesia terus maju gimana pun keadaannya, kan sepak bola nyatuin kita semua bro. Walaupun ya balik lagi, kalau kamu kecewa, kita kecewa sih. Di tengah-tengah laga seperti di tengah-tengah kualifikasi seperti ini, PSSI ngambil bener-bener perjudian besar gitu. Tapi balik lagi, semua kan kompetisi federasi. Iya. Lu nggak mungkin menghujat Kluivert yang cuma ditunjuk kerja ya udah. Iya. Lu Kita nggak bisa gitu kan. Kita nggak bisa begitu. Tapi kita tetap mendukung ya. Kita mau dukung timnas kita ya atas nama timnas Indonesia gitu. Kecewa ini akan dibayar tuntas guys, doain Amin, aja amin, karena amin, kita amin, sudah amin. masuk tahun baru dan akan ada harapan baru ya. Harapan kita ya semoga timnas bisa ikut partisipasi di World Cup 2026. Amin. Terima kasih banyak untuk Coach Shin terutama yang udah mengabdi selama 5 tahun untuk tim nasional kita dan Welcome, Patrick Kluivert ya. Patrick Kluivert Bersama jajarannya. bersama jajarannya. Jadi translatornya berarti Udah enggak dong. Kan nggak mungkin Kluivert pakai bahasa Korea. Ya siapa tahu kan juga ya. lebih paham bahasa Korea aja deh. Begitu ngapain ganti Coach Shin. JJ yang latihan. Thank you ya. Subscribe jangan lupa guys, jangan lupa like, jangan lupa komen. Ya kalian boleh komen tapi jangan menghujat yang alah goblok lo apa segala macam. Ya, jangan. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuma kan kenapa nggak jadiin kolom komentar itu jadi ladang diskusi kalian juga guys? Kan kita juga bisa dapat sudut pandang juga kan. Janganlah mengujar kebencian gitu. Apa hidup kalian nggak happy bro? Terakhir sebelum lo tutup dong. Jujur sih fun fact nih. Jadi ketika Patrick Kluivert kali diumumin, lo tau gak gue langsung ngapain? Ngecek IG-nya Justin Kluivert. Rame. Lumayan rame. Woi, bapak lu ngatiin lo tuh. Gue bilang, wah gila dari Indonesia udah jadi cepet-cepet banget. Gokil. Berubah sekarang. Iya bener sekarang. Thank you. Jangan lupa ikutin kami di Instagram, Twitter, TikTok dan platform, semoga platform lainnya bisa kita sebarluaskan terus. Thank you.